Saya bukan keturunan orang Yaman, tapi saya dapat pengakuan dari Naqobah Ahlul Bait, Robito Ahlul Bait yang ada di Yaman. Nah ini coba, ya kan? Yaman. Nah ini Jordan, Suriah, Kuwait, Maroko. Naqobatul Ashraf di sini telah disebutkan. Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Ya, di Yaman ada Naqobah As-Sadatul Ashraf, Yaman. Ada Naqobah Ahlul Bait, Yaman. Ada. Kalau pusatnya Zuriyah Imam Husain, ya Sayyidina Husain itu ada di Irak. Makanya kalau ada orang ngaku Zuriyah Sayyidina Husain, tanyakan, punya syahadah isbat nasabnya enggak dari Naqobah di Irak sana? Saya Bahar bin Ali bin Abdurrahman ibn Ali ibn Abdurrahman Ahmad ibn Abdurrahman ibn Ali bin Muhammad Sumaid ibn Ali ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Alwi Ammul Fazil bin Ali bin Muhammad Sahib As-Sama ibn Ali Muhammad ibn Samad bin Isa Ar-Rumi Muhammad ibn Husain Sayyid Syarabi Ahlul Jannah ibn Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan keturunan orang Yaman, tapi saya dapat pengakuan dari Naqobah Ahlul Bait, Robito Ahlul Bait yang ada di Yaman. Nah ini coba, ya kan? Yaman. Nah ini Jordan, Suriah, Kuwait, Maroko. Wali Songo dikatakan tidak punya keturunan. Ini adalah sama sekali nggak benar. Jadi kalau ada seseorang ya, kalau sudah mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, ini sungguh sebuah fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya, ngomong kayak begini ini bahaya. Ngomong ngawur tanpa data. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan keturunan kabilah Al-Azamat Khan, bukan dari Yaman. Ya, ingat. Wali Songo itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ada, yang dari jalur Sayyidina Husain ada, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi. Tapi Robitoh Alawiyah dan Naqobatul Ashraful Kubra, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Bisa nggak membuktikan kalau Wali Songo itu memang tidak punya keturunan? Ini jelas ngawur. Kenapa? Nah sekarang logikanya, masa Wali Songo sebanyak itu mandul semua? Ini kan udah nggak masuk akal ini, fitnah. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Wali Songo itu punya keturunan. Banyak keturunannya. Baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Wali Songonya habaib. Karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak Bin Smith. Bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, nggak boleh. Ilmu nasab itu nggak sembarangan. Naqobatul Ashraf di sini telah disebutkan. Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada. Dalam daftar nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Tidak ada dalil yang qat'i yang menyatakan bahwa semua penisbatan nasab pada Rasulullah Muhammad SAW itu status kezuriatannya terputus gara-gara melewati jalur perempuan. Tidak ada. Maka jika ada yang berpendapat kalau keturunan yang diturunkan dari anak perempuan itu terputus, maka sebenarnya ini adalah pendapat warisan kaum kafir jahiliyah. Nah terus kok bisa Beb? Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Bukan tidak ada pencatatan,
tetap dicatat. Nah terus selama 500 tahun itu kemana? Perang mas, Wali Songo perang mas, anak cucunya perang semua waktu itu. Ya kalau ngaku jadi anak cucunya Wali Songo yang ditangkap, dibunuh mas. Bukan tidak rapi pencatatannya, tapi karena memang zaman dulu itu kan penjajah itu berapa ratus tahun di Indonesia, itu Belanda itu. Itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada. Karena tidak menjaga tadi. Dan sekalipun ada dari jalur I. Anda mengatakan selama 500 tahun tidak ada pencatatan, Anda kok tahu selama kurun waktu itu? Berarti leluhur Anda sudah ada di Indonesia. Leluhur Anda apanya Belanda. Salah besar. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito. Ayo. Mau protes ke Nagobatul Ashraf. Ayo Pak Rizal Labidin. Anda mengatakan Robito Alawiyah menangani semua jalur, baik jalur Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan. Saya tanya kepada Anda, yang ditangani ini zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di mana? Robito Alawiyah ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Robito Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Dulu itu ada salah satu muridnya Habib Ali Al-Masyhur dari Yaman ke Indonesia. Itu mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lembaga atau organisasi yang mencatat nasab keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini adalah zuriyah Imam Alawi bin Ubaidillah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito. Ayo. Ilmu nasab nggak bisa begitu. Nggak bisa sembarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini. Harus lengkap sampai kelimanya. Nah, sekarang saya tanya lagi terakhir. Anda dicatat di Robito Alawiyah Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, Anda punya nggak pengakuan dari Yaman? Di Yaman itu adanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait. Jadi mencatat seluruh zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Yaman. Nah, sekarang Anda tercatat nggak di sana? Diakuin apa nggak di sana? Jadi tolong jangan mempersempit, ya, jangan sempit pikirannya. Masa zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar di seluruh belahan dunia dicatat di Jakarta? Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohihannya. Yang nggak jelas nggak ada. Yang tercatat ini contohnya Bani Wali Songo yang ada di kesultanan. Contoh Kesultanan Cirebon, ya, Banten. Nah, ini tercatat semuanya. Bahkan memiliki Naqabah sendiri, ada robitohnya sendiri. Ada juga yang di luar kesultanan, ya. Misalnya ada yang menjadi ulama, mendirikan pondok pesantren, dan pesantrennya besar sampai sekarang. Banyak kiai sekarang itu yang zuriyah Wali Songo. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Datang ke Robito, kalau diakui, diteliti dengan benar ya udah. Anak nggak mau jadi Habib, dikiranya enak kan? Jadi seluruh keturunan beliau baik dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka adalah Sayyid atau Syarif. Namun tentunya hal ini harus didukung, dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat. Seperti wathiqah nasab, atau ada pengakuan bukti isbat dari Naqabah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir, harus ada pengakuan dari Naqabah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman, jadi harus ada pengakuan dari Naqabah Sadatul Ashraf yang ada di Yaman.
Kalau jalurnya Maroko, dia harus ada pengakuan dari Maroko. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman, dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriah atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ingin mengetahui keabsahan seorang Habib di Indonesia, tanyakan di Rabithah Alawiyah. Nah, kalau ingin mengetahui keabsahan seorang Sayyid atau Syarif, beda lagi. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang Sayyid, seorang Habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, dzurriyyah Rasul. Tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai Ahlul Bait untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci, merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu Habib, satu Syarif, satu Sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Kemudian dengan modal pengakuan sebagai dzurriyyah Rasul, datang ke rumah siapa? Macam-macam, dawir, minta uang. Dia jual syafaat, jual barokah. Banyak itu sekarang sudah. Bahkan ada beberapa kiai, ulama, punya pesantren, mengaku dzurriyyahnya Wali Songo, datengin. Kamu punya nggak pengakuan? Kalau nggak punya, ditempelin habis itu kiainya itu. Banyak terjadi tuh. Kalimantan. Masa dzurriyyah Rasul kayak gitu? Syaraful ilim am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para haba. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saat bisa hilang. Apa yang saya sampaikan ini real. Saya tidak bikin fitnah, berita bohong. Karena sumbernya jelas. Banyak teman-teman saya yang kiai, gus, teman-teman pengusaha itu jadi korban. Mereka cerita ke saya bahwa begini. Saya bilang, jangan langsung percaya. Dzurriyyah Rasul itu bukan modal wajah, tampang doang. Tanya, siapa yang ngakuin dia? Saya takut kualat, Sayyid. Nanti saya nggak dapat syafaat. Salah, nggak kualat. Rasulullah juga nggak suka kayak gitu. Dan itu bisa jadi bukan Ahlul Bait yang asli itu. Palsu itu. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. Kenapa? Zat. Lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Lebih mulia mana habaib dengan syekh? Di Al-Quran sudah jelas. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.